Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Abah Samsi yang dirahmati Allah, kita menyambung part 3 dari perjalanan seorang dai atau penyiar agama ya, yaitu dari Ustadz Samsudin yang menerangkan tentang karomah daripada Tuan Guru kita yaitu Syekh Abdul Wahid. Nah, ini kita ikuti terus penjelasan dari Ustadz Samsudin. Jangan lupa untuk mendukung terus channel kita Abah Samsi, subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mengenai karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, memang beliau adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara wali-wali Allah taala ini Allah pilih salah satu beliau sebagai orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tundukkan semua makhluk-makhluk yang ada di bumi ini berkhidmat kepada beliau. Salah satu dari karomah beliau yang kita dengarkan dari orang-orang tua kita, seperti di awal saya katakan bahwasanya sholat Jumat beliau itu biasanya di Baitullah Ka'bah, di Makkatul Mukarramah. Orang tua kita katakan hanya dengan mengangkat sarung beliau saja untuk dibukakan ke atas sedikit, dan kemudian beliau baca doa seperti mana yang diajarkan baginda Nabi, maka beliau langkahkan satu langkah sudah sampai ke Ka'bah. Dan kemudian selain daripada itu, karomah beliau satu kali di daerah Pariaman, dekat laut Pariaman tersebut, beliau menuju ke laut itu dan kemudian mengambil batok. Pada waktu itu terdengar bahwasanya di Makkatul Mukarramah terjadi kebakaran yang besar. Maka beliau segera mengambil batok tersebut dan mengambil air yang ada di Laut Pariaman itu, dan kemudian dengan batok itu beliau menyiramkan ke Makkatul Mukarramah. Dan kemudian disiram terus sehingga air yang ada di laut pada waktu itu mulai surut, sampailah nampak ikan telah lompat-lompatan karena air sudah sangat kurang. Dan kemudian salah satu dari ikan tersebut mengatakan kepada Tuan Syekh Abdul Wahid rahmatullah alaih, "Tuan Syekh, tolong hentikan pengurasan air di laut ini, kalau tidak kami akan mati menggelepar di sini." Maka setelah mendengar perkataan ikan ini tadi, barulah Tuan Syekh Abdul Wahid rahmatullah alaih menghentikan untuk menguras air tadi, yang mana air itu maksudnya untuk lemparkan untuk memadamkan api yang ada di Makkatul Mukarramah. Pada waktu telah diminta oleh ikan tersebut, maka Tuan Syekh pun berhenti, dan waktu itu juga telah padam api di Makkatul Mukarramah. Beginilah karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu kemuliaan yang Allah berikan kepada Tuan Syekh Abdul Wahid rahmatullah alaih. Dan sering kita dengar juga dari orang tua kita, yaitu ketika beliau berjalan di pasar, terkadang melihat beberapa toko tidak ada pelanggannya, maka beliau dengan tawajuh kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah, memberikan isyarah dengan menyenggol sedikit saja tempat yang ada di kedai tersebut, dan kemudian beliau berlalu. Maka akhirnya setelah beliau berlalu sejenak, datanglah pelanggan yang begitu banyak membeli di tempat kedai tersebut. Ini yang sering kita dengarkan dari orang-orang tua kita. Ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada pejuang-pejuang agama. Karena orang-orang yang berjuang agama karena Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemuliaan-kemuliaan yang lebih hebat lagi kepadanya. Karena dia adalah pejuang agama Allah dan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Man kana lillah kana Allahu lahu. Barang siapa yang sudah jadi milik Allah, maka Allah taala akan menjadi miliknya. Apa yang dia minta pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Kalau dunia ini saja kecil, maka Allah Subhanahu wa taala tidak susah untuk memberikan dunia yang nampaknya besar padahal kecil ini. Di akhirat lebih besar dari itu pasti Allah SWT akan berikan. Mudah-mudahan kita bisa ikuti perjuangan beliau, karena karomah datang bukan dengan sebab suatu kepribadian, tidak, tetapi karena perjuangan dan amalan yang dilakukan oleh beliau. Berjuang terus dalam agama, dan terkhusus pada kami-kami yang merupakan keturunan dari Tuan Syekh Abdul Wahid rahmatullah alaih. Mudah-mudahan kami dengan kemampuan kami yang terbatas dapat mengikuti perjuangan beliau dalam memperjuangkan agama sampai akhir hayat. Mungkin ini saja yang sesuai dengan pengetahuan saya. Mudah-mudahan menjadi ibrah dan ghirah kepada kita untuk tetap terus berjuang untuk agama Allah Ta'ala. Sekian dari saya. Terima kasih banyak Ustadz.
atas penjelasan dari kisah-kisah karomah Tuan Guru kita, Tuan Syekh